Selamat datang di Ilham FT Auto. Kalian kalau mempunyai uang sekitar 50 jutaan gitu, pasti kalian ingin juga kan membeli sebuah mobil ya bisa buat jalan-jalan, nggak kepanasan, nggak kehujanan kan. Dan apalagi kalian yang baru berkeluarga. Kalau menurut saya sih, mobil yang akan saya review ini, udah lihat judulnya dan ini ya. Mobil yang akan saya review ini adalah mobil yang dimana memang dulu merek ini juga populer di tahun 1990-an. Sampai terakhir tuh dia tenar itu merek ini tuh ada di tahun 2005 kalau nggak salah ya. Kita boleh berkomentar aja, saling berkomentar aja di bawah, saling memberi saran aja. Oke. Mobil apa sih emang yang bisa dibilang tadi yang saya sebutkan harganya itu yang harganya sampai malah di bawah 50 juta loh. Bah, ini dia mobilnya nih. Mobil ini walaupun tadi saya bilang tuh harganya itu cuma berkisar nggak nyampe 50 juta malah. Ini cocok banget ya apa tuh mobil ini. Apalagi ini mobil ini brandnya tuh brand Eropa loh sebenarnya. Apalagi cocok ya dipakai buat 100 juta challenge tuh. Wah, sisanya banyak tuh duitnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung review Opel Optima. Ini yang mesinnya ini 1800 cc ya. Oke. Nah, ini dia Opel Optima atau biasa disebut juga Opel. Itu zaman dulu tuh sebenarnya hampir sama dengan Chevrolet kalau nggak salah dia. Jadi perpaduan antara Chevrolet dan apa gitu ya Opel itu ya. Dan mobil-mobil merek Opel itu yang dulu terkenal tuh adalah selain Optima ini ada Blazer ya, Opel Blazer, Blazer Montera, atau enggak yang kayak station wagon tuh yang kayak mobil apa tuh yang Opel juga namanya apa itu namanya lupa. Saya lupa itu namanya tuh. Pokoknya yang terkenal merek Opel tuh ya seperti itu. Dan untuk yang Optima ini tampilan belakangnya seperti ini ya. Bener-bener tidak terkesan mewah sama sekali, tapi kalau menurut saya mobil ini itu bener-bener yang gimana ya? Sebenarnya dulu saya pertama kali lihat mobil ini tuh sangat unik banget, seunik-uniknya. Jadi saya tuh juga pengen banget punya sebenarnya pada zaman dulu tuh waktu tahun 1990-an. Iya, 1990-an. Oh, saya aja lahir aja tahun 93, gimana mau tahu ya. Dan untuk di area belakang sini, dan dia tidak ada chrome, tapi dia bagusnya tempat plat nomornya ini bisa ngikutin zaman now ya. Jadi dia nggak perlu ditekuk-tekuk plat nomornya. Dan pokoknya unik sih, si mobil ini unik banget, unik banget, bener-bener unik. Untuk lampunya sendiri dia juga masih menggunakan yang Mica buram. Dan untuk di bawahnya ini ada list bumpernya nih, tapi masih plastik nih. Dan polos bawahnya. Tuh. Kalau menurut saya sih emang zaman awal-awal si Opel Optima ini keluar nih emang cukup mewah sih. Apalagi ada antena sini nih yang kayak ciri khas mobil pejabat ya. Makanya saya juga udah ada demen banget seperti ini. Dan kacanya udah ada defogger juga. Tuh yang mungkin saya senang juga ada defogger. Jadi kelihatan mobil ini walaupun sekarang harganya itu bisa dibilang 50 jutaan ke bawah malah, itu jujur sangat mewah sih mobil ini nih. Oke, kita langsung buka bagasinya yuk. Cara buka bagasinya kita puter, masukin kunci. Agak ribet sih emang. Nah, seperti ini. Tuh. Untuk bagasinya dia mempunyai bagasi yang cukup luas, bener-bener luas pada kelasnya pada di zaman dulu. Dan untuk bangku baris keduanya ini, kalau memang kita mempunyai bagasi yang lebih luas lagi, bangku baris kedua bisa dilipat. Seperti ini contohnya, tuh ada yang lewat. Nah, untuk bagasinya tuh juga ada yang lewat tuh fotonya tuh. Tuh, saya kasih tahu ya. Dan dia ada lampu bagasinya di bagasinya. Tapi untuk ban serep, dia di dalam sini dia ada ban serep. Ada yang ban serepnya di dalam sini. Jadi benar-benar ada di dalamnya. Jadi dia ada satu lapis dan di bawahnya lagi dua lapis tuh buat naruh ban serep. Wah, benar-benar nih si Opel Optima ini
bener-bener yang dimana ya, mobil kayaknya kalau zaman-zaman dulu sih ini mobil masih harganya sih bisa nyampe 100 juta ya waktu awal baru-barunya. Tapi sekarang harganya di bawah 100 juta loh, di bawah 50 juta malah, gila. Dan ini bagasinya sangat luas loh, bisa menampung sekitar berapa galon itu. Dan kalau bisa sih ya orang masuk kali ya. Oke, kita bahas sampingnya yuk. Nah, untuk tampilan dari sampingnya si Opel Optima yang 1800 cc ini seperti ini. Bener-bener untuk tampilan sampingnya ini bener-bener ya pada zaman dulu sih bisa dibilang sih ini mewah. Mewah tapi nggak terlalu mewah. Standar lah, dia setaranya itu dulu tuh lawannya itu kalau nggak salah tuh Corolla ya. Corolla Twin Cam, dan Baleno pada saat itu. Jadi bener-bener lawannya dari mereka bener-bener, jadi apa ya, ganteng sih menurut saya. Ini bener-bener nggak kuno gitu, walaupun sekarang udah 2021, tapi ini bener-bener sampai sekarang bentuknya ini nggak kuno, walaupun dia masih menggunakan handle yang model cungkil dan warna hitam, dan ini spionnya warna hitam, tapi dia bagusnya sudah electric mirror, jadi udah bisa dibilang mewah. Pilar B-nya sudah menggunakan yang black dop, dan untuk di sini ada list bodinya loh, jadi mewah. Jadi bisa bilang dari bumper sampai sini tuh mewah, benar-benar mewah loh. Jadi nggak bosen sih saya ngeliat mobil ini, asli beneran nggak bosen. Saya kalau nih, wah, jadi pengen punya nih, kan punya dana sekitar 50 jutaan. Waduh, ini kayak asik nih kalau buat dibikin kayak mana yang road party season 3 tuh ya, 100 juta challenge. Wah, beli mobilnya murah banget nih daripada beli Eterna bosok. Oke. Kita langsung bahas di bagian depannya yuk. Nah, untuk tampilan depannya dari si Opel Optima ini benar-benar ya memang sih tidak terlalu banyak chrome, tapi terlihat sangat gagah sekali dan masih mewah ya, apalagi di tahun sekarang juga masih mewah. Untuk lampunya sendiri dia memang masih menggunakan tuh benar-benar mica buram. Depannya kok jadi kayak Corolla itu ya, kayak Corolla apa gitu ya, tapi bener-bener ganteng sih emang si Optima ini, ganteng banget. Dan dia bener-bener listnya ini juga bumpernya nih dilapisi antara dual tone, jadi keren banget gitu, antara hitam dan warna yang bodi atas. Dan untuk si Optima ini bawahnya ada fog lampnya loh, ada fog lamp, jadi udah mewah. Dan lampu seinnya nih antara bening dan lampu kecilan nyampur di sini nih. Kalau pada saat itu memang mewah banget sih. Dan lapisan chrome-nya hanya di merek Opel saja. Makanya sih sebenarnya sih nggak salah juga sih kalau andaikan kalau mobil kayak gini sih sebenarnya kalau di tahun sekarang sih, kalau dengan kondisi yang seperti ini nih, waduh, ini kayaknya sih saya juga pengen punya sih nih. Apalagi di harga di bawah 50 juta tuh sangat oke sekali gitu ya. Oke, kita langsung bahas mesinnya yuk. Matiin dulu. Nah, mesin yang digunakan mobil Opel Optima ini bisa dibilang nih cukup besar ya cc-nya ya, 1800 cc. Dan dia pada tahun 98 dia mobil ini sudah menggunakan mesin yang injeksi, jadi sudah tidak menggunakan yang karburator. Dan bagus ya, mobilnya sudah DOHC, jadi bukan yang tipe yang SOHC atau jadi udah yang pakai double gitu ya. Pokoknya DOHC lah ya, lebih nendang gitu tenaganya gitu. Untuk tenaga dan torsinya semuanya lengkap, ada di tulisan lewat. Nah, untuk ruangan mesinnya, si mobil Opel Optima ini bisa dibilang sih bagus ya, walaupun belum sewarna body tapi rapi dia. Mesinnya, area mesinnya semuanya rapi, bener-bener rapi. Dan dia benar-benar terlindungi ya semuanya ya. Wah, ini benar-benar saya juga pengen buat punya mobil kayak gini nih. Walaupun memang ini sebenarnya sih kalau tadi lihat fotonya tuh agak sedikit kotor, tapi bisa dibersihin lah ya. Dibawa aja ke detailing mobil. Wah, pasti bersih lagi nih. Keren nih mobil, kayak mobil baru. Ya, kalau begini ya standar ya, dia masih pakai yang model ditahan ya. Tapi bagusnya dia udah ada peredamnya loh. Apakah nanti kalau kita nyalain tuh mobil suara berisik apa enggak, saya kurang tahu juga ya, karena belum nyalain juga sih mesinnya. Oke, kita langsung tutup aja yuk. Nah, tutupnya juga harus dibanting juga sih. Dan langsung rapet. Oke, langsung bahas bagian interiornya secara in-depth tour. Nah, sekarang kita berada di dalam Opel Optima ya. Jujur,
Ini nyalain mobilnya, walaupun mobilnya ini udah berumur 22 tahun, nyalainnya tokcer banget ini, makanya ini enak banget nih, dan udah bisa dibilang suaranya juga nggak berisik banget. Coba kita gas dikit. Iya memang suaranya emang agak sedikit masuk. Nih kaca-kacanya dibuka juga sih. Tapi tokcer loh, tokcer banget ini mobil tahun 90-an. Dan suaranya masih sehalus ini, semulus ini loh suaranya. Biasanya mobil 90-an itu kan ya pasti kan ada kerusakan yang ini semacam itu, tapi kalau ini bagus banget sih ini. Asli. Ini interiornya seperti ini suasananya. Nanti kita akan cara in-depth ya. Benar-benar bingung saya mau ngomong apa nih mobilnya. Oke. Nah, untuk tampilan speedometernya seperti ini ya. Dia masih full jarum pada 90-an, tahun 90-an mah ini masih full jarum. Jadi bisa dibilang ya ini mah udah mewah lah pada zaman dulu lah menurut saya. Dan kalau kita nyalain lampunya, dia begini warnanya tuh ya. Nah, lampunya tuh. Tuh. Wow, dan sebelah kanan sini wiper, sebelah sini buat sen. Karena mobil ini basisnya tetap dari Eropa. Dan untuk di sininya dia ada buat fog lamp kanan kiri terpisah, dan ini buat lampunya, saklar lampu. Wow. Keren, saklar lampunya ngikutin gaya ciri khas mobil Eropa. Dan di bawahnya lagi nggak ada apa-apa. Buat buka tangki, buat buka ituan apa namanya, kap mesin dia agak di bawah sana ya, agak mojok ke dalam. Power window untuk yang sebelah kanan dia bagus, udah auto. Tuh, udah auto off, auto down. Keren banget ya, udah mewah loh pada zaman dulu. Dan untuk spionnya sudah electric retract, dan dia ada bahan bludrunya di sini nih. Ya menurut saya sangat oke sih. Matiin aja dulu yuk. Oke. Nah, untuk di sebelah sini juga ada handle model yang tak uas, tapi ini unik loh. Jadi kayak gini tapi kayak telanjang gitu ya. Keren banget. Dan di sini ada bahan bludru, tempat penyimpanan, door pocket, ada speakernya juga di sini. Nah, untuk setirnya dia klakson ini dia palang 3 seperti ini. Nah, dia klaksonnya aduh. Itu kalau saya beli ini saya modif. Tapi sayangnya dia belum bisa til ataupun teleskopik. Dia di sini ada jam digital. Tadi kalau kalian udah lihat ya. Di sini ada lampu hazard. Tuh. Itu buat lampu sennya di situ tuh. Zaman dulu tuh mobil kayak gitu udah mewah loh. Dan di sini ada buat tempat menyimpan lagi nggak sih nih? Ini bisa kebuka nggak bisa. Tapi ada tipnya single din yang bisa kalian custom. Dan untuk pengaturan AC-nya lengkap sampai defogger, gila. Dan ada heaternya juga. Jadi bisa dibilang kalau untuk harga sekarang nih sekitar 30-an 7 juta dan 40-an juta nih udah mewah loh, asli. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Kita buka dari sini. Nah, ada asbak dan soket lighternya tuh. Dan tempat penyimpanan terbuka. Transmisinya manual 5 speed, dan memang untuk gigi mundurnya dia ada di sebelah sini. Kita tarik tuas ininya nih kalau mau ke gigi mundur, karena kalau kita masukin gigi ke sini doang itu jatuhnya gigi 1. Tapi kalau ke sini kita bisa langsung mundur. Tuh, seperti itu. Jadi dia tetap 5 speed tapi ya, nggak 6 speed. Kalau 6 speed harusnya bisa lebih kencang. Dia di sini ada handbrake model tarik. Bangkunya bisa dibilang bangkunya sih keren ya. Bludrunya bagus. Dan ada headrestnya yang bisa dibilang model kayak bolong gini nih, kayak model mobil balap. Dan di sini hand gripnya juga model retract. Seat beltnya sebenarnya bisa head adjuster loh ini. Tapi ya sudahlah, harusnya bisa nih. Dan di sini sun visornya ada kaca. Spionnya sudah Dynamic View nih. Gila, ada Dynamic View nih, mobil tahun 90-an, keren banget. Dan sebelah kanan nggak ada kacanya sun visornya, tapi ada cup holder. Di sini ada tempat penyimpanan. Wow, cukup luas. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan lagi. Buset. Jadi ada 2 ya, keren banget. Jujur ya, saya ngelihat mobil ini tuh kayak apa ya? Bisa dibilang sih, walaupun harganya tadi bisa dibilang udah di bawah 50 juta, tapi malah seharga motor baru ya. Motor PCX malah. Ini udah kesan mewahnya juga cukup oke sih. Bener-bener oke banget sih kalau menurut saya. Waduh. Kalau dikasih tangan 1 juta challenge mah ini enak banget ini asli. Mobilnya cukup mulus. Oke. Kita langsung coba duduk di baris kedua yuk.
Nah, kita berada di baris keduanya si Opel Optima tahun 1998. Ya, yang sangat disayangkan dari Optima ini, dia nih lingkar pintunya nih kalau kita bongkar. Ini dia itu cuma luasnya cuma segini. Apalagi dengan saya yang badan saya cukup lumayan agak gendut. Ini sebenarnya agak sempit juga sih masuknya. Jadi agak perlu perjuangan juga sih. Apa ini karena engselnya apa gimana, harusnya dia bisa loh. Sebenarnya sampai agak lebar ya. Yang namanya juga orang buat masuk mobil kan. Tapi overall duduk di sini cukup lega juga, cukup enak, dan pokoknya ya nggak kecewa lah kali ya kalau beli mobil harga semurah ini nih, yang seharga Eternal si Om Fitra Eri waktu yang buat 1 juta challenge ini nggak kecewa sih. Ini enak banget sih mobilnya. Oke, kita bahas di dalam interior yang baris kedua ya. Nah, memang di bangkunya saya nggak ada side pocket sama sekali. Dia ada gardan, karena mobil ini tuh antara penggerak depan atau penggerak belakang gitu. Padahal kalau kata saya sih kalau sedan biasanya penggerak depan, tapi biasanya sedan juga ada yang penggerak belakang. Dan di sini dia ada headrestnya 2 titik ya. Jadi kalau yang duduk di bagian tengah dia nggak ada headrest. Tapi bagusnya dia ada speaker di belakangnya tuh. Nah, ciri khas mobil mewah tuh begitu tuh. Dan dia ada headrestnya juga model-model racing gitu ya. Jadi keren banget tuh. Dan dia walaupun sedan tapi dia tetap ada pilar C-nya belakangnya loh. Bentuknya kayak pilar A gitu. Jadi waduh, bisa dibilang nih sedan paling beda daripada yang lain. Dan dia di situ ada handgrip model retract, ada seat belt juga, bagus ya. Jadi udah mantep lah pokoknya, keamanan udah terlindungi. Dan di tengah-tengah sini ada armrest. Wah, enak banget. Dan ini ada tempat buat kita kalau ngambil barang ke bagasi tuh. Jadi kita nggak perlu ngelipat-lipat bangku. Dan karena mobil ini tadi yang saya bilang dia bisa ngelipat bangkunya. Nih, kita bisa tarik dulu nih dari tuas ini. Tuh. Ini kalau kita mau mendapatkan bagasi yang lebih luas. Kita pencet juga sininya. Nah, nanti bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas lagi tuh. Sampai sini ya, walaupun tadi sini nggak rata lantai ya. Tapi headrestnya pasti dicopot dulu. Tuh. Saya ingat ya, jadi kayak mobilnya siapa? Si Honda Jazz sama Honda City ya. Lalu City hatchback waktu itu saya nggak review nggak seperti ini sih. Jadi nggak terlalu ini banget. Tapi keren sih, keren. Nggak bisa ini ya, iyalah di bawah semua. Naik dong. Nah, oke. Tapi dia sayangnya juga nggak bisa, bangkunya nggak bisa naik ke atas tuh. Kalau bisa naik ke atas ke sini, wah itu enak banget tuh. Jadi bisa lesehat. Apalagi mau dibahas ya. Dan dengan posisi inter saya nih, dia maju banget ini. Jadi enak banget, luas sih kaki, dompang kakinya tuh enak banget. Oke, kita langsung keluar aja bahas bannya. Bannya tadi kayak belum saya bahas. Nah, peleknya dari si Opel Optima ini seperti ini ya. Peleknya dia mempunyai profil bannya itu adalah 155 60 ring 14. Dia di sini ditutup ya di sini, jadi benar-benar terlindungi untuk baut-bautnya. Dia antara 4 baut atau 5 baut gitu. Kalau bisa dibuka ini ya nih. Biasanya sih 4 baut. Untuk rem belakang dia masih tromol. Nah, untuk rem depannya bagusnya dia sudah menggunakan rem cakram. Jadi udah bisa dibilang sih oke, mantap gitu ya. Benar-benar keren lah pokoknya ya. Peleknya juga kayak bintang-bintang gitu ya, pelek racingnya ya. Nah, bagi kalian yang mau ingin lihat mobil ini, bisa langsung datang aja ke mana ya? Ke sini, pokoknya ke sini nih. Nah, itu tuh ada yang lewat tuh. Nah, pokoknya ke situ tadi. Bisa datang aja ke sini di Blok M Mall. Dan kalau kalian mau lihat secara langsung mobil ini yang udah saya review ini benar-benar harganya tuh segini loh. Gila. Bisa dibilang sih ini benar-benar mobil yang paling murah dan masih bagus. Dan nyalanya tadi bagus banget tuh. Bagus banget. Dan dia tetap basisnya Eropa loh, walaupun mobil kayak gini nih. Basisnya tuh mobil Eropa. Jadi bisa dibilang oke sih, bener-bener oke. Dan ya mantep lah pokoknya lah ya. Aduh, saya udah nggak bisa ngomong apa aja juga nih. Oke, itu aja videonya hari ini. Jangan lupa klik like,
subscribe juga channel saya Ilham FT Auto, dan bagikan video ini di seluruh sosial media Anda, karena dunia otomotif itu sangat positif. Dan karena ini masih masa pandemi, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke? Atau 3M. Sorry, sampai bingung saya ngomong apa. Oke, terima kasih.